Pemirsa, benarkah Kaisang Pangarep serius ingin menjadi wali kota Depok atau istilah Depok pertama yang dipakai Kaisang memiliki makna berbeda? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Effendi, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Selamat malam para pemirsa. Oke, Bang Effendi pasti sudah melihat ya videonya Kaisang. Pesan apa yang Anda tangkap dari video yang dirilis Kaisang? Apakah itu adalah pesan Kaisang siap jadi wali kota Depok atau Depok pertama yang dimaksud Kaisang bisa bermakna lain, Bang Effendi? Ya, saya rasa keluarga Pak Jokowi ini ya, terutama ada anak dan menantunya, selama ini tidak pernah main-main kalau menyatakan hal-hal atau niat terjun dalam politik ini. Sebagaimana kita ketahui, sudah berhasil menjadi wali kota, kemudian wali kota di dua tempat, kemudian ingin naik jadi gubernur, dan sekarang Kaisang ingin menjadi Depok 1. Jadi saya rasa ini bukan prank, tapi niat yang sungguh-sungguh untuk menjadi wali kota di Depok. Walaupun pilihannya waktu itu ada dua ya, tetap di Solo atau Depok. Ternyata sepertinya Kaisang sekarang gayung bersambut, selain PSI yang tadi bajunya dipakai, ada juga Gerindra ya yang juga menyatakan sudah mendukung. Jangan lupa dulu baju Prabowo juga pernah dipakai oleh Kaisang. Jadi saya rasa ini bukan prank ya, tapi niatnya sungguh-sungguh. Oke, Bang Effendi, Anda membaca ada pesan tertentu tidak ya ketika Kaisang ini memilih istilah Depok pertama ketimbang langsung bilang wali kota Depok? Oh iya, ini istilah anak-anak muda ya, barangkali juga karena masuknya melalui PSI sementara ini. Dan memang Gibran maupun Kaisang terkenal ya, sangat dekat dengan dunia anak muda, kaum milenial. Saya rasa Depok pertama ini sama dengan wali kota Depok. Oke, dan kalau kita lihat videonya ini bagaimana atribut pakaian putih, peci, dan latar belakang bendera merah putih ini kan seperti memang pejabat atau calon pejabat ya. Jadi memang ini bisa ditangkap secara keseluruhan, memang serius Kaisang ingin menjadi wali kota? Ya, dia serius, tapi tentunya kalau boleh sedikit kita berdiskusi di sini dengan pemirsa juga, tentu orang kalau berbicara tentang niat ini ya, jadi wali kota Depok atau Depok pertama ini ada tiga hal. Yang pertama sang Kaisang, yang pertama sang pisang, yang kedua sang Kaisang, dan yang ketiga sang menang gitu. Yang saya maksud dengan sang pisang kan, yang kita kenal lebih dulu tentang Kaisang ini adalah kewirausahaannya. Jadi kalau saya tidak keliru, dia termasuk 40 terbaik di bawah usia 40 menurut Fortune ya, dalam konteks kewirausahaan. Itu berarti kreativitas dan inovasi. Kemudian pada bagian lain sang Kaisang, tentunya orang berpikir tentang anak bungsu dari Presiden Joko Widodo. Walaupun kita perlu catat bahwa ini adalah pilkada yang ditarik ke pilpres yang bersamaan dengan pemilu legislatif. Jadi pada waktu dia maju nanti, Zilvia, ayahandanya sudah tidak menjabat sebagai presiden. Betul ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah sang menang, karena terdapat tarik-menarik antara Gerindra dan PDI Perjuangan yang pada saat ini berada dalam margin of error ya, dalam sangat ketat ketika berbicara tentang peluangnya untuk memenangkan pemilu legislatif. Dulu pernah menggunakan baju Prabowo, jangan-jangan baju PSI ini sebagai upaya untuk tidak terlalu terlihat pada pertarungan sang menang itu. Oke, tadi Bang Effendi sudah menyebutkan kalau peran Kaisang itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah sang pisang. Ini kita tahu brand yang dimiliki oleh Kaisang. Nah, kalau kita kaitkan dengan profesi Kaisang yang merupakan seorang wirausaha, ada juga yang berpikir bahwa jangan-jangan Depok pertama yang dimaksud oleh Kaisang ini, dia ingin buka usaha, melebarkan brand dia di Depok. Anda melihat kemungkinan itu tidak, Bang Effendi? Kalau betul itu kan bisa jadi prank, kita satu Indonesia di prank ini. Ya, saya tidak melihat sana sementara ini ya, terutama karena dua hal. Yang pertama, rekam jejak dari anak dan menantu keluarga Bapak Presiden ini umumnya sekali menyatakan demikian, memang betul-betul dilakukan ya, dan menang ya di dua tempat itu. Dan yang kedua, kalau lihat di belakang Zilvia itu ya, simbol sang Kaisang ini menggunakan bunga, dan itu kita ingat bunga itu identik dengan perayaan Valentine ya, bahasa Indonesianya saja Valentine. Nah, Valentine itu nanti terlaksana 14 Februari pada pemilu legislatif.
Tapi lebih daripada itu, salah satu dalam tanda petik hal yang didiskusikan sebagai kelemahan Kota Depok adalah kota yang kurang toleran menurut Setara Institut. Salah satunya di dalam indikator tersebut adalah tidak ya, seakan-akan orang itu menjadi terkekang untuk merayakan Hari Valentine. Nah, sementara Kaisang di situ kurang lebih menyampaikan pesan kalau dia jadi Depok pertama, Anda bebas loh anak-anak muda untuk ikut merayakan Hari Valentine. Dan jangan lupa di Depok selain PKS yang makin kuat dengan 12 kursi di DPRD-nya, ada juga Gerindra dan PDI Perjuangan yang sama-sama 10 kursi. Jadi sebetulnya peluang untuk merayakan Valentine itu cukup besar pasarnya di Depok. Oke, pertanyaannya kan kalau betul Kaisang ingin maju, serius maju menjadi wali kota, lewat partai mana? Tadi PDI Perjuangan lewat Puan Maharani sudah minta Kaisang masuk PDI Perjuangan saja jika ingin maju jadi calon wali kota Depok ya. Tapi Bang Effendi, kalau memang ingin maju, kenapa tidak resmi masuk partai dulu, baru memasarkan diri sebagai calon wali kota Depok? Saya tertarik dengan keluarga Pak Jokowi itu kalau sudah berbicara tentang anak-anaknya ya. Jadi ada gaya Gibran yang kalau bicara itu ya selangak-selengek gaya anak muda, tapi ya tepat-tepat kalimatnya pendek-pendek. Dan Kaisang juga yang memilih gaya sendiri, mulai dari menggunakan baju kaos Prabowo pada waktu itu, sekarang dekat dengan PSI. Dan pada sisi lain di kalangan milenial agak susah ya menerima katakanlah semacam peraturan, apalagi bahwa anggota keluarga harus satu partai dengan ayahandanya misalnya ya, walaupun itu mungkin tentu saja bisa jadi peraturan suatu partai tertentu. Nah, balik ke pertanyaan tadi, saya ingin mengatakan dalam konteks sang menang itu ada dua hal yang menjadi menarik. Yang pertama, bagaimana dia disambut sebagai tentu saja anak dari Presiden Joko Widodo yang sedang didekati juga oleh Gerindra, khususnya Prabowo Subianto, karena Prabowo agak berhasil mengambil. Kalau orang yang merasa ingin mendapatkan legasi dari Bapak Joko Widodo, ternyata tidak hanya ke Ganjar, tetapi juga ke Gerindra. Jadi dia pada waktu itu pernah menggunakan baju kaos Prabowo. Pada sisi lain, PSI menarik dari jauh-jauh hari, ini kan pilkada sebetulnya, tapi ditarik ke 14 Februari, hari Valentine itu, untuk juga meningkatkan kursinya di DPRD Depok yang hanya satu. Itu tidak bisa ya untuk meloloskan Kaisang menjadi calon wali kota, harus butuh 10 kursi di sana. Jadi ini adalah tarik-menarik yang menurut saya menarik untuk kita ikuti antara PDI Perjuangan yang tentunya ingin mengatakan masuk dong ke partai kami, bahkan Sekjen juga mengatakan nanti akan ada sekolah partai. Tapi sisi lain PSI bisa menggunakan ini untuk berupaya meningkatkan perhatian publik pada partai non-parlemen ya di daerah. Mereka bisa naik, mereka berharap menjadi 6 kursi. Dan pada sisi lain ada Gerindra yang saat ini sedang menikmati peranan sebagai partai yang juga melanjutkan legasi dari Bapak Joko Widodo, ayahandanya Kaisang. Terakhir nih Bang Effendi, kalau seandainya Kaisang ini tidak masuk ke PDI Perjuangan tapi masuk ke partai yang lain, apakah ini akan menjadi masalah di kemudian hari? Sebetulnya sekarang juga sudah masalah ya dengan ayahandanya sendiri. Maksud saya begini, kan kita sering bertanya-tanya ayahandanya Bapak Joko Widodo ini apakah sepenuhnya melakukan endorse atau hanya mendukung Ganjar Pranowo, atau juga sebetulnya ya hatinya ada juga sebagian ke Bapak Prabowo misalnya. Jadi rasanya itu dulu deh yang kita jawab sama-sama, Zilvia. Kita menunggu misalnya Bapak Joko Widodo menyatakan, saya tidak mendukung siapa-siapa, hanya mendukung Ganjar Pranowo. Atau kemudian pada tingkat superlatifnya, kita menunggu Bapak Joko Widodo menyatakan, saya tidak mendukung Prabowo, tetapi betul-betul hanya mendukung Ganjar Pranowo. Nah dari situ nanti kita baru bisa menerjemahkan, karena Kaisang Pengarap ini untuk menjadi Depok 1 atau Depok pertama itu setelah selesainya pemilu serentak kita, yaitu pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 14 Februari 2024. Baik, oke. Kalau begitu terima kasih Bang Effendi Ghazali atas analisa Anda di Prime Time News hari ini.